Oke, baik, kita lanjut lagi ya teman-teman. Ini video series tentang pengembangan aplikasi mobile menggunakan React Native. Nah, kalau nggak salah ini ada serial yang ketiga ya teman-teman. Di mana serial sebelumnya kita udah membahas tentang konsep navigasi gitu ya. Bagaimana kita bisa berpindah dari satu halaman ke halaman yang lain. Nah, seperti contoh ini. Ya, jadi kita bisa berpindah-pindah dari satu halaman homepage ke about page dan begitu pun sebaliknya. Jadi bagi teman-teman yang baru bergabung di serial atau di series tentang pengembangan aplikasi React Native ini, jika belum menonton video sebelumnya, mungkin ada baiknya teman-teman cek dulu video sebelumnya ya agar agar tidak eh, apa ya bingungan gitu ketika menyimak video ini. Karena prinsipnya video kali ini adalah sebuah lanjutan dari video sebelumnya gitu. Nah, kali ini teman-teman kita akan mempelajari bagaimana kita bisa mengirim sebuah nilai ya. Sering kan kita dihadapkan pada sebuah em, apa ya pada sebuah fitur yang kita ingin kembangkan di mana ketika kita berpindah dari satu halaman ke halaman yang lain tuh ada nilai yang ingin kita kirimkan. Misalkan dari homepage kita ingin mengirimkan sebuah nilai, nanti about page-nya bisa menangkap nilai tersebut dan bisa ditampilkan informasi yang berkenaan dengan nilai tersebut gitu ya. Nah, itulah yang akan kita bahas ya teman-teman di kesempatan kali ini. Nah, dalam contoh kali ini, misalkan kita ingin mengirim nilai dari homepage ya ini teman-teman. Misalkan kita ketika melakukan proses klik pada tombol go to about ini sambil mengirimkan sebuah nilai gitu ya. Nah, misalkan nilai yang kita kirimkan adalah sebuah nama gitu ya, nama kita sendiri. Nanti nama tersebut ingin kita tampilkan di about page. Oke ya, langsung saja kita kembali ke Visual Studio Code-nya. Nanti teman-teman bisa menampilkan hasilnya di emulator Xpogo-nya ya. Saat ini saya menampilkan di versi webnya, ya, tapi sebaiknya teman-teman ya, tidak menggunakan versi web ini. Jadi biar bisa melihat aktual hasilnya itu di handphone ya masing-masing. Ya. Nah, jika teman-teman masih pernah belum tahu caranya bagaimana cara menampilkan hasilnya di Xpogo di handphone masing-masing. Teman-teman harus simak tutorial di video yang pertama ya. Bagaimana cara menggunakan Xpogo APK gitu ya untuk merender atau untuk menampilkan eh, hasil codingan kita gitu seperti emulator gitu. Oke, langsung aja. Berarti kita buka dulu halaman eh, home screen ya teman-teman karena kita ingin mengirimkan nilai dari halaman home screen ke halaman about page. Nah, di bagian bawah sini ada sebuah button atau tombol yang berfungsi untuk berpindah ke halaman about ya dengan perintah navigate lalu nama screen ya. Nah, about ini kita jadikan sebagai nama screen yang bisa kita lihat di sebelah sini ya teman-teman. Jadi eh, di bagian name ini ya, about. Di bagian app.js-nya. Nah, di sini teman-teman kita bisa tambahkan ya nilai yang ingin kita kirimkan ya dengan cara menambahkan parameter di sini koma lalu tambahkan objek seperti ini. Lalu key ya. Jadi yang akan kita kirimkan itu sebuah pair atau pasangan antara key dan value. Nah, kita definisikan dulu key-nya. Misalkan key-nya adalah nama gitu ya, teman-teman. Nah, setelah itu kita tentukan value-nya. Misalkan adalah siapa ya? James misalkan. Jadi prinsipnya hanya seperti itu ya, teman-teman. Kita eh, menggunakan di apa namanya menggunakan parameter yang ada di dalam button itu sendiri gitu kan ya. Jadi bersamaan dengan pemanggilan screen ya kita kirimkan pasangan dari key dan value-nya. Key-nya bernama nama atau nama MHS gitu aja ya. Key-nya bernama nama MHS ya dan
value-nya adalah James. Dan berikutnya, teman-teman, kita ingin bisa menampilkan nilai yang dikirimkan dari em, home screen ini ya, di about page di sini ya. Nah, sehingga misalkan ini ya, ini adalah aplikasi React Native pertamaku. Aku sangat bangga dengan aplikasi yang aku buat ini. Nanti kita ingin kirimkan di sini nama James-nya, misalkan. Misalkan by James gitu ya. Dia harus muncul tulisan James-nya. Ya. Tapi James-nya itu nggak kita hardcode dengan mengetikkan James gitu. Nggak kayak gini namanya bukan bukan menerima nilai gitu ya. Ini mah cuma menuliskan teks statis aja gitu ya. Yang kita inginkan eh, yang kita tampilkan adalah variabel ya, nilai yang ada di dalam variabel. Jadi apapun yang dikirimkan di halaman homepage itu akan bisa terlihat di sini gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya adalah dengan menambahkan props terlebih dahulu di sini ya teman-teman bernama route. Route seperti ini ya teman-teman. Nah, lalu kita buat sebuah variabel ya, const. Variabelnya bernama kita samakan aja dengan yang di depannya nama MHS. Ini konsep destruct string gitu ya. Lalu kita ambil dari sini route dot params. Oh. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu dengan mudah kita bisa menggunakan variabel nama MHS ini ya. Dia nanti sudah menyimpan nilai yang dikirimkan dari halaman home screen. Jadi kita tambahkan di sini ya, teman-teman. By dulu deh ya. By nah, tambahkan di sini nama MHS. Oke, sekarang mari kita coba. Jangan lupa disimpan dulu ya, teman-teman. Save all. Oke, sekarang akan kita coba refresh halaman webnya. Nah, ini kalau kita tekan go to about, teman-teman bisa melihat di sini by James ya. Jadi kesimpulannya halaman home screen sudah berhasil mengirimkan nilai James dan diterima di halaman about page ya. Karena di sini teman-teman bisa lihat ya, kita sama sekali tidak menuliskan kata-kata James gitu. Yang kita panggil adalah variabel ya. Dan misalkan ini kita ganti bukan James karena misalkan adalah Bond gitu, harusnya juga nanti berubah lagi di halaman mana? Di halaman about page-nya gitu ya. Kita refresh. Nah, itu ya Bond. Oke, simpel ya teman-teman. Nah, itu adalah teknik bagaimana kita bisa mengirim value dari satu halaman ke halaman yang lain. Nah, berikutnya kita akan belajar ini ya. Ada kalanya kita juga ingin atau butuh untuk bisa merubah nilai tersebut gitu ya. Misalkan kita udah di halaman about page nih dan kita ingin menimpa tulisan bondnya bukan bond tapi misalkan yang lengkap James Bond gitu ya. 007. Nah, misalkan tulisannya itu akan berubah ketika kita menekan tombol apa ya? Kita buat tombol baru deh di sini teman-teman. Misalkan lengkapi nama gitu ya. Update nama gitu ya. Update nama. Oke, langsung aja kita tambahkan tombol yang dimaksud. Ini kan ada button ya. Ini di home screen ya. Kita harusnya ke about dulu teman-teman. Nah, di sini kita tambahkan sebuah button lagi. Title, lalu kita tambahkan apa ya? Judul dari buttonnya ini. Update nama. Update nama. Update nama.
Em, lalu on press ya, on press. Nah, lalu kita akan update parameter nama mahasiswanya atau nama MHS. Nah, ini dengan perintah kita gunakan raw function dulu ya, teman-teman. Nah, navigation dot set params ya, set params seperti ini. Nah, kita buatkan objeknya. Nah, lalu kita update tadi parameter apa yang ingin kita rubah, kan namanya adalah nama MHS ya, ini. Lalu kita ubah misalkan dengan James Bond 007 misalkan seperti itu. Kita simpan lalu kita coba apakah tulisan by Bond-nya tadi sudah bisa berubah menjadi by James Bond 007. Oke, kita tampilkan hasilnya. Ini ya teman-teman, ini harus kita refresh dulu ya. Kembali lagi ke halaman home screen. Kalau kita go to about, ini masih Bond ya, karena ini nilai awal. Tapi di sini buttonnya itu kayak terlalu rapat ya teman-teman. Kita perbaiki dulu ya. Ini antara button 1 dan button 2 ini terlalu rapat. Dan karena button itu nggak punya props bernama style, jadi kita kesulitan untuk menambahkan margin di situ. Nah, quick hack-nya adalah dengan kita buatkan kontainer di dalam untuk mengelilingi sebagai pembungkus dari button tersebut ya teman-teman. Sehingga nanti kita bisa melakukan styling di kontainernya ya. Nah, itu lalu kita tambahkan di sini style. Styles.btn container gitu ya. Container. Nah, berarti di sini tinggal kita tambahkan saja btn kontainernya. Lalu kita tambahkan margin top ya. Margin top. Misalkan saya rasa 20 cukup ini. Kita simpan. Lalu kita coba jalankan kembali dengan cara merefresh terlebih dahulu ya. Go to about. Nah, itu ya udah ada jaraknya. Oke, sekarang kita akan coba klik tombol update nama. Seharusnya tulisan by Bond ya ini berganti menjadi by James Bond 007. Nah, itu ya teman-teman. Oke, saya rasa itu ya yang ingin saya sampaikan di video tutorial yang ketiga ini. Materinya ya. Teorinya cuma seperti itu teman-teman. Bagaimana mengirim nilai dan bagaimana cara mengupdate sebuah nilai. Nah, agar teman-teman bisa eh, lebih memahami ya. Saya kasih sebuah challenge ya teman-teman. Challenge-nya berupa menggabungkan pemahaman teman-teman yang sudah dipelajari di video series React Native yang pertama, yaitu tentang bagaimana teman-teman berinteraksi dengan text input, ya, menangkap nilai yang ada di text input, gitu kan. Ditambah dengan pemahaman teman-teman tentang navigasi ini. Nah, teman-teman, saya ingin teman-teman membuat aplikasi seperti ini, yang sudah jadinya ini saya demokan ya. Oke nih, aplikasinya seperti ini teman-teman. Jadi ini adalah aplikasi penjumlahan sederhana sebenarnya teman-teman diminta untuk membuat aplikasi penjumlahan dua buah bilangan ya. Sederhana kan ya? Nah, itu ada dua buah halaman ya. Halaman pertama disebut kita katakanlah ini adalah input page ya. Halaman di mana kita akan menginputkan bilangan 1 dan bilangan 2 ya. Nah, saya demokan ya. Jika saya menginputkan nilai 7 dan 4. Nah, ini ada dua tombol di bawahnya, teman-teman. Tombol clear ini untuk menghapus, ya. Saya harus ngetik lagi sini.
Nah, tombol yang di atasnya adalah tombol tambah. Tombol ini selain berfungsi untuk menambahkan bilangan 1 dan bilangan 2, dia juga berfungsi untuk memanggil halaman eh, hasil. Ya, jadi ada dua halaman hasil. Jadi nanti hasil penjumlahannya itu akan ditampilkan di halaman tersendiri gitu teman-teman. Ya, jadi teman-teman memang wajib menggunakan dua buah halaman ya, karena sesuai dengan materi videonya adalah tentang navigasi gitu kan ya. Dan juga berdasarkan video yang sebelumnya tentang input elemen gitu. Jadi menggabungkan pemahaman teman-teman tentang pembelajaran seri yang pertama dan yang kedua gitu ya. Jadi digabungkan dalam sebuah aplikasi sederhana seperti ini. Nah, ketika ditekan tombol tambah, itu hasilnya ya. Teman-teman harus bisa menampilkan halaman yang berbeda nih, yaitu result page, dan menampilkan hasilnya. Seperti itu ya. Nah, di sini juga teman-teman wajib menambahkan dua buah button, yaitu back to input page untuk kembali ke halaman input, dan ada sebuah button show info. Nah, tapi sebelum saya mendemokan apa sih button show info ini, kita akan kembali dulu ke input page ya teman-teman. Nah, saya ingin juga teman-teman berusaha ya menangani sebuah memverifikasi sebuah input. Maksudnya seperti ini, jika yang diinputkan adalah bukan angka, misalkan sembarang huruf gitu ya, ini kalau tidak ditangani pasti akan menghasilkan error, gitu kan ya. Yang minimal ada karakter aneh none kayak gitu ya. Nah, kita nggak ingin aplikasinya menampilkan hal-hal seperti itu, gitu ya. Jadi kita harus memberikan sebuah penanganan agar ketika yang diinputkan itu bukan angka, saya tekan tombol tambahnya ya. Nah, yang dimunculkan adalah tulisan ini, hasil tidak dapat didefinisikan karena inputan bukan angka, gitu ya. Jadi bukannya menampilkan tulisan error, bukannya menampilkan tulisan none atau bagaimana karakter yang jelas gitu ya. Jadi harus kita tangani dengan menampilkan sebuah message error yang kita siapkan sendiri. Gitu ya. Jadi wajib diimplementasikan fitur tersebut. Nah, kita kembali lagi ke show info ini sebenarnya apa sih? Show info itu sebenarnya tadi ya mekanisme mengupdate nilai ini gitu ya. Ditampilkan dengan identitas mahasiswa masing-masing gitu ya. Tekan tombol show info, nah itu tampilkan identitasnya ya. Masih di halaman result tentunya ya. Nama, kelas, dan NIM ya, wajib. Saya ulangi lagi, back to home ya. Ini bisa di clear untuk menghasilkan apa namanya teks input yang bersih gitu ya. Kita inputkan nilai seperti itu, tambah, lalu bisa di show info ya kan. Nah, namun jika yang diinputkan adalah bukan angka, maka harus bisa menampilkan penanganan errornya dengan merubah warnanya menjadi merah gitu kan ya. Kalau ada errornya, warnanya jadi merah. Tetapi kalau tidak error, udah ada clear ya, ngapain juga dihapus. Kalau tidak error, warnanya hitam. Nah, itu tugasnya ya. Jadi minimal seperti itu ya teman-teman. Tetapi teman-teman juga boleh berkreativitas misalkan merubah warna gitu. Backgroundnya dirubah warnanya, buttonnya dirubah warnanya. Silahkan ya ukuran huruf, padding, margin. Silahkan teman-teman berkreativitas. Tapi fitur yang tadi saya sampaikan itu harus diimplementasikan semuanya ya. Fitur navigasi antar halaman, menjumlahkan dua bilangan, penanganan error apabila yang diinputkan bukan angka, dan menampilkan error dengan tampilan warna yang berbeda. Ya, kalau nggak error ya warnanya berbeda dengan yang error. Lalu fitur show info. Ya. Selebihnya teman-teman boleh saja menambahkan fitur-fitur yang lain dengan syarat fitur wajibnya dipenuhi. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam video tutorial ini. Nanti kita akan bahas ya ketika saya sudah mendapatkan semua pekerjaannya masing-masing, itu baru kita bahas. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Oke, jika video ini dirasakan bermanfaat, teman-teman bisa
like dan subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.